Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amelia, mahasiswa semester 6 Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang metodologi penelitian. Skala pengukuran nominal artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalimat dipakai untuk menghitung yaitu banyak pria, banyaknya yang hadir, dan lain-lain. Maka, angka yang dinyatakan sebagai frekuensi memiliki ciri hasil hitungan tidak ada pecahan, tidak ada nol mutlak, tidak ada urutan baku, tidak ada urutan atau ranking. Jadi, angka yang tertera hanya label atau tanda. Data ordinal atau order yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama antara rangkaian urutan tersebut. Contohnya, ranking prestasi belajar. Data interval adalah data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol, absolut, dan mutlak. Contohnya, data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan sebagainya. Sedangkan data rasio merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial, bisa menunjukkan adanya perbedaan tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan dan mempunyai titik nol absolut dan mutlak. Contohnya suhu 20 derajat Celcius. Sumber data. Pengertian sumber data menurut Suharsimi Arikunto tahun 2013 adalah sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Pengumpulan data bisa dilakukan sebagai berikut: melalui wawancara atau angket, melalui populasi, melalui sampel, atau melalui observasi. Data panel. Telah diketahui, data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam suatu waktu terhadap banyak individu. Sedang data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross-section dan time series. Contohnya, data earning per shares perusahaan yang terdaftar di BI tahun 2000 sampai 2014. Data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Penyebab timbulnya data outlier ada 3. Yang pertama, kesalahan dalam entry data. Kedua, gagal spesifikasi, adanya missing value dalam program komputer. Ketiga, outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut. Rancangan penelitian atau research design merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tetapi komprehensif meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Ada beberapa jenis variabel. Yang pertama, variabel dependent adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Kedua, variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Ketiga, variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Keempat, variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating. Fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, variabel inverting. Jenis variabel kontrol adalah jenis variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misalnya jenis kelamin, agama, periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0, disebut exclude group,
atau satu include group. Variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada yang pertama, variabel independen, maka alat statistik regresi panel. Kedua, jika variabel dependen, maka alat statistik regresi logistik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.